Berikutnya kita akan coba pelajari konversi program dari bahasa C ke bahasa assembly. Nah, ketika kalian membuat program, khususnya di zaman sekarang ini, mungkin sudah sangat sedikit yang kenal dengan bahasa C ya. Banyak kan sudah menggunakan bahasa yang levelnya lebih tinggi lagi. Nah, bahasa C ini merupakan bahasa yang bisa dibilang medium ya. Bukan high language, bukan low language. Kalau yang low language ini yang assembly, ini bahasa low language. Jadi bahasa C itu antara high level ya dan low level. Dan perlu diketahui bahwa yang dieksekusi oleh komputer itu adalah dalam bentuk yang biner ya. Nah, biner itu yang paling dekat bahasa pemrogramannya adalah bahasa assembly. Jadi karena kita sedang mempelajari cara kerja prosesor atau komputer, ya mau nggak mau kita belajar bahasa assembly ini ya. Namun ketika kalian nanti membuat program dengan bahasa tingkat tinggi, maka bahasa tingkat tinggi itu pada akhirnya ya, ketika dikompil akan dihasilkan bahasa yang bisa dipahami komputer yaitu dalam format biner. Ya. Ujung-ujungnya biner semuanya. Oke, sekarang ini contoh ya konversi bahasa C ke assembly. Ini sintak bahasa C ya. Bagi yang pernah pelajari mungkin familiar. Cirinya diakhiri dengan tanda titik koma ya, baris itu ya. Ini hanya potongan saja, nanti ada yang lebih lengkapnya. Kemudian ini misalnya F sama dengan G plus H dikurangi I plus J ya. Ini nanti kalau diubah ke bahasa assembly itu satu baris bahasa C itu bisa menjadi 3 baris bahasa assembly. Nah, biasanya nanti satu baris bahasa assembly ini menjadi satu instruksi yang dieksekusi oleh komputer. Jadi ketika kalian nulis program di bahasa tingkat tinggi, satu baris itu dalam kenyataannya bisa nanti dikonversi menjadi sejumlah instruksi ya. Bukan berarti satu baris satu instruksi. Itu akan diubah menjadi perintah-perintah yang lebih kecil yang disebut dengan instruksi. Itu yang akan nanti dieksekusi oleh komputer ya, oleh prosesor. Oke, sekarang contoh ya, tadi yang F sama dengan G ditambah A dikurangi I plus J. Jadi kita lihat di sini ada berapa variabel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 variabel. Setiap variabel itu menggunakan satu register. Untuk MIPS, registernya kan cukup banyak nih ya. Untuk operasional yaitu penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Itu biasanya menggunakan register T dan register S. Ya, yang T ada berapa banyak? Berapa register? Ada 10 ya. T0 sampai T9. Yang S ada berapa? Ya 8. S0 sampai S7. Jadi 10 sama 8. 18. Ya, jadi bisa 18 macam variabel. Nah, kemarin di SAP2 itu hanya ada 3 register. Ya, otomatis hanya 3 variabel yang bisa ditangani. Nah, kalau ini di MIPS ini bisa lebih canggih lagi. Nah, di contoh ini, nanti register yang akan digunakan ini ya. Untuk variabel F, nanti menggunakan register S0, G menggunakan register S1, H, S2, I, S3, J, S4. Misalnya ini yang digunakan 5 macam ya. Oke, nah di sini kita lihat yang pertama adalah kalau kita
lihat ada 3 bagian. Yang pertama penjumlahan G ditambah A, yang kedua penjumlahan I ditambah J, yang ketiga hasil penjumlahan G tambah A itu dikurangi dengan hasil penjumlahan I dan J. Jadi ada 3 bagian kan. Nah, masing-masing itu dilakukan secara terpisah. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada add register T0, register S1, register S2. Nah, kita lihat di sini register S1 dan S2. S1 itu adalah G, S2 tadi H. Berarti ini adalah untuk menangani yang pertama ini, G tambah A. Hasilnya ditampung sementara di register T0. Kemudian baris yang kedua, yang dijumlahkan ini register S3, isi register S3 dengan isi register S4. Register S3 itu variabel I, register S4 itu variabel J. Jadi yang ini yang ditangani, yang baris kedua ya. Hasilnya disimpan di register TN1. Nah, yang terakhir operasinya pengurangan. Berarti yang dikurangi adalah hasil penjumlahan G dan H yang tadi disimpan di register T0 ya. Ini ya, dikurangi dengan hasil penjumlahan I plus J disimpan di register T1. Nah, sekarang isi register T0 dikurangi dengan isi register T1 disimpannya ke register S0. Register S0 ini adalah mewakili variabel F yang di sini. Jadi, satu baris program ya, dalam bahasa ASCII ini menjadi 3 baris dalam bahasa assembly. Satu baris ini akan menjadi satu instruksi. Nah, di pertemuan 14 tadi juga sudah kita singgung, instruksi add ini akan memerlukan berapa siklus? Ada yang masih ingat berapa siklus nih? Ada 4 siklus. Satu siklus tidak berarti satu clock ya. Satu siklus bisa terjadi beberapa clock. Jadi berapa clocknya? Bisa banyak sekali untuk satu instruksi. Maka kecepatan prosesor itu mempengaruhi ya, lambat atau cepatnya program dieksekusi. Makin tinggi clock prosesornya, berarti waktu yang dibutuhkan semakin cepat untuk menyelesaikan eksekusi. Ini contoh berikutnya ini Moses array ya, array. Array itu biasa menyimpan data yang sama ya, ada indeksnya. Di sini deskripsi soalnya ada variabel G dan H. G itu menggunakan register S1, H menggunakan register S2. Kemudian alamat awal atau basis address dari array disimpannya di register S3. Jadi array itu kan semacam kumpulan variabel ya. Kalau variabel kan satu macam. Nah, array itu bisa aja semacam kumpulan 100 variabel gitu ya, yang isinya sejenis. Nah, array itu butuh tempat. Lokasi awal dari array itu disimpan, itu namanya base address dari array. Nah, itu disimpan di contoh ini di register S3 misalnya. Kemudian baris programnya ini, G sama dengan H ditambah A dalam kurung 8. A itu nama array-nya, 8 itu indeksnya. Sudah belajar array ya? Sudah ya? Untuk mengakses array itu kan ada indeksnya. Biasanya dari 0 ya. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Nah, ini indeks ke 8. Nah, bagaimana baris program ini di-convert ke assembly map? Kita lihat ini ada 2 baris ya. Nah, baris yang pertama ini kita lihat isinya adalah load word. Berarti membaca memori. Hasilnya disimpan di register T0. Lokasinya memorinya adalah
Ini ada S3. S3 tadi apa? Base address dari array. Kemudian 32 ini adalah offsetnya. Dari mana 32 ini? Didapat dari 8 kali 4. Di sini asumsinya ya, array itu sebanyak 4 byte sehingga menempati 4 alamat. Maka offsetnya menjadi 8 kali 4 atau 32. Jadi yang pertama ini adalah mengambil data yang ini ya, di satu baris ini. Kemudian dilakukan penjumlahan. Tadi hasilnya ditaruh di register T0, sekarang dijumlahkan dengan isi register S2. Isi register S2 tadi apa? S2 adalah yang ini ya, H ya. Nah ini, jadi dijumlahkan, kemudian hasilnya disimpan di register S1. Ini dari bahasa C atau baris program ini ke assembly MIPS. Yang punya pertanyaan langsung aja ya, diaktifkan mic-nya. Kemudian ini sedikit pengembangan. Kalau yang sebelumnya hasil penjumlahannya disimpan di variabel, nah di sini hasil penjumlahannya disimpan kembali ke memori, ke array, indeks yang berbeda. Nah, solusinya sama seperti tadi, ini satu baris, dibaca dulu isi array-nya, ini ya, baris yang ini. Kemudian dijumlahkan, ini adalah yang operasi penjumlahan. Yang ketiga adalah menyimpan ke memori, maka instruksinya pakai store mode. Nah, apa yang disimpan ada di register T0 yang merupakan hasil penjumlahan sebelumnya. Ke mana? Nah, ini alamatnya ditentukan dengan base address array ya, yang ada di register S3. Kemudian offsetnya 48 diperoleh dari 12 kali 4. Nah, jadi satu baris menjadi 3 baris assembly. Kemudian, nah ini sedikit lebih panjang, yaitu indeksnya itu variabel. Kalau sebelumnya, indeksnya kan bilangan tetap ya, indeksnya 8, indeksnya 12, ini indeksnya variabel. Jadi programnya lebih dinamis. Indeksnya tidak hanya 1-2 angka, tapi angka berapapun bisa tergantung nilai dari variabel I. Jadi di sini ada variabel G, ada H, ada I. Ada 3 ya. Nah, G itu pakai register S1, H pakai register S2, I pakai register S4. S3 tadi digunakan untuk base address dari array ya. Nah, yang dilakukan, kita coba lihat ini solusi yang di sini ya. Dilakukan penjumlahan isi register S4 dengan isi register S4. S4 tadi variabel I ya, ini S4 itu I. Ini artinya apa? I ditambah I. Disimpan di register T1. Di bawahnya, register T1 ditambah register T1. T1 yang pertama tadi siapa? I ditambah I berarti 2I ya. Ini 2I. Sekarang 2I ditambah 2I sama dengan 4I. Jadi hasilnya sekarang register T1 ini sudah menjadi 4I. Ini ya. Oke. Kemudian baris di bawahnya dilakukan penjumlahan. S3 tadi kan base address ya. Dengan apa? Dengan isi register T1 yaitu 4I. 4I dijumlahkan dengan base address. Inilah alamat dari array yang indeksnya variabel. Jadi 1, 2, 3 ini untuk mengubah satu instruksi ini. Ya, paham nih sampai sini nih. Jadi sekarang sudah ada perkalian 4 di sini, di dalam baris ini ya.
Sehingga kita lihat baris berikutnya, load word ini adalah yang baca isi array yang ini ya, yang indeksnya i ini, offsetnya sudah diisi dengan 0. Nggak perlu dikalikan 4. Kenapa? Karena di sini, di baris sebelumnya sudah terjadi perkalian 4 ya. Ini di sini, baris ini 4i dijumlahkan dengan base address. Jadi udah nggak perlu ada offset lagi. Maka di sini offsetnya 0 atau ini bisa dihilangkan juga. Ya. Ini alamat dari array yang dibaca, disimpan di T0. Selanjutnya apa? Dijumlahkan dengan isi H. Nah, itu variabelnya S2 ya, dijumlahkan dengan ini, simpan di S1. Ini satu baris menjadi 1, 2, 3, 4, 5 baris assembly ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh program yang mengecek nilai dua buah bilangan untuk lompat ya, pakai lompat apa tidak. Di sini misalnya FI sama dengan J. Nah, nanti di contoh kasus ya, contoh kasus tugas T15 itu kalian akan menggunakan itu ya. Pengecekan itu. Tadi contohnya yang membandingkan luas lingkaran kan. Pasti ada pengecekan kan. Jika nilainya sama, terus kemana? Jika yang lingkaran satu lebih kecil, kemana? Lingkaran kedua lebih kecil, kemana? Nah, kita lihat contohnya ini. FI sama dengan J, go to L1. L1 label ya. Jadi, kalau I sama dengan J, dia langsung lompat ke sini, ke L1 ini. Yang dilakukan adalah mengurangi F dengan I, disimpan di F. Tapi kalau tidak sama, dia kerjakan ini. Nah, bagaimana nih kalau diubah ke assembly? Nah, kita lihat solusinya nih pakai PEQ. Karena ini ngecek apakah sama atau tidak ya. PEQ, S3, register S4. Jika sama, dia lompat ke label L1. L1 isinya apa? Pengurangan. Maka pakai circuit sub. Registernya S0 ya, dikurangi dengan S3. Sesuai ini yang ditentukan di sini. Disimpan di S0. Kemudian yang baris penjumlahnya ini. Bisa diikuti ya. Nah, ini solusi dengan perintah BNE. Kalau tadi dengan PEQ. Ini yang dengan BNE. Ini masalah logika saja ya. Jadi kalau BNE, perhatikan di sini, berarti apa? Not equal-nya yang dicek. Jika sama, ini yang dikerjakan. Jika nggak sama, ini yang dikerjakan. Ya, sekarang jika tidak sama, berarti yang ini ya. Jika tidak sama, ini lompat ke label else. Else itu apa? Yang operasi pengurangan. Kalau nggak salah di soal-soal kuisnya ya, kuis 15 itu ada semacam ini nanti ya. Jadi, kalau tidak sama antara I dan J, dia langsung lakukan pengurangan ini. Kalau sama, lakukan penjumlahan ini, terus lompat jump exit. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengeksekusi baris yang ini ya. Dia lompat ke sini. Bisa ya menelusuri alurnya ya. Ini if dan else. Berikutnya ini yang looping ya. Loop. Ini jadi banyak jenisnya ya program looping gitu ya. Ini pengecekannya di akhir ya. Jadi dilakukan penjumlahan dulu, kemudian
I-nya dijumlahkan dengan J, baru dicek dengan bandingan dengan H. Jika tidak sama, kembali lagi ke awal. Nah, ini kalau diubah ke assembly MIPS dengan menggunakan beberapa variabel ini, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, 5 variabel, 5 register, maka solusinya menjadi seperti ini. Ini kembali lagi, di sini terjadi perkalian 4 kali ya, 2 baris ini. Ini untuk indeks variabel I yang seperti contoh sebelumnya ya. Ini sama ini sampai di sini itu ya. Kemudian ini baca yang di dalam array ini, yang array A, ini baca load word. Setelah itu dijumlahkan ya. Jumlahkan lagi, dicek di belakangnya. Jika not equal, dia kembali lagi ke awal. Bisa ya, telusuri nanti, telusuri pelan-pelan ya. Berikutnya ini while. Contohnya seperti ini ya. Mirip-mirip ya. Jadi program yang ini. Ada indeks variabelnya juga. Pengecekan jika sama dengan K, lakukan ini ya. Selama ini masih terpenuhi, dia eksekusi ini. Terus menerus looping. Jika ini sudah tidak terus memenuhi, baru keluar dari looping. Nah, ini contoh assembly untuk instruksi while. Jadi pengecekannya di sini pakai BNE. Jika sudah tidak sama, tidak terpenuhi, dia baru keluar. Ini keluar dari loopingnya dengan ini ya. Tapi kalau masih terpenuhi, nah dia kembali lagi dengan instruksi jump loop. Yang punya pertanyaan langsung aja diaktifkan. Nah, ini contoh penggunaan SLT, set on less than ya. Jadi di sini dibandingkan apakah isi register S0 lebih kecil dari isi register S1. Jika iya, maka register T0-nya diisi dengan 1. Nah, ini nanti dilanjutkan untuk pengecekan di baris bawahnya ini, pakai BNE. Nilai register T0 ini 1 atau 0. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan register 0. Register 0 itu kan isinya 0 ya. Pakai BNE. Jika register T1-nya isinya 0, maka hasilnya apa ini? Lompat nggak? Ini lompat terjadi jika not equal. Jika register T0-nya 0, berarti tidak akan lompat ke label less. Lompat terjadi ketika register T0 ini 1, ya 1 dibandingkan dengan 0, not equal kan, nah, baru dia lompat. Ya, nanti bisa jadi di salah satu kasus itu memerlukan ya, baris program yang 2 baris ini. Bisa jadi ya. Kasusnya kan beda-beda. Switch case, oke, ini pengembangan aja ya. Sejauh ini tidak perlu sampai secanggih ini ya. Ini solusinya yang switch case tadi ya, agak panjang ya solusinya. Nah, di soal PG mungkin ada semacam ini. Saya agak lupa ada atau tidaknya. Oke, itu contoh konversi dari bahasa C, bahasa yang lebih sederhana ya. Satu baris bisa menjadi banyak baris ketika di-convert ke assembly MIPS. Silakan yang mau bertanya.